Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our presentation. Will be presented by Mutmainnah, Umi Sofia, Elsa Nur Syafrida, and also Nurlail Isnaini. Dengan program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Yang akan kami presentasikan makalah dengan tema Ketentuan Hukum Islam tentang Akikah dan Kurban, Analisis Perbandingan Mazhab, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ustadzah Zahirur Rahma Zaha S.Hum MPD. Latar belakang ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT karena berkurban adalah salah satu bentuk pernyataan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan. Jadi, bagi orang yang mampu, maka diwajibkan untuk berkurban. Di samping itu, berkurban merupakan ungkapan rasa persaudaraan antara saudara kita yang mampu dengan saudara kita yang mampu secara ekonomi untuk saling berbagi rezeki, menumbuhkan sifat untuk saling berkorban untuk orang lain, saling tolong-menolong, serta mempererat tali persatuan antara umat manusia, khususnya umat Islam. Sedangkan ibadah akikoh adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dan ke-14. Akikoh juga dapat dilaksanakan pada saat anak itu dewasa. Menyembelih hewan akikoh hukumnya sunnah muakkad. Pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diakikohkan adalah dua orang saudara kembarnya, yaitu Hasan dan Husain, yang tidak lain adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan ibadah akikoh mengandung banyak sekali hikmah dan manfaat. Di antaranya adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kehadiran seorang anak, dapat menumbuhkan jalinan kasih dan sikap hormat anak kepada orang tuanya. Ketentuan ajaran Islam tentang kurban dan hikmahnya. Pengertian kurban berasal dari bahasa Arab. Diambil dari kata qaruba yaqrabu kurban wa kurbanan, artinya mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sesembelihan maupun yang lainnya. Hewan sesembelihan yang bisa dijadikan kurban yaitu unta, sapi, dan kambing. Dalam firman Allah telah dijelaskan perintah untuk berkurban dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Hukum berkurban dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad, yaitu suatu ibadah yang jika dilakukan mendapatkan pahala dari Allah, jika tidak dilakukan tidak akan berdosa. Hukum kurban. Hukum menyembelih kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharapkan dan dikukuhkan. Dalam hal ini, sunnah dapat dibedakan menjadi dua macam. Satu, sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Dua, sunnah kifayah, yaitu disunahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Sedangkan hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Kapan kurban menjadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama? Ada dua hal yang mendasari, yaitu karena dia bernazar dan karena dia yang menentukan. Waktu penyembelihan hewan kurban bertepatan pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sebaik-baiknya penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan setelah sholat Idul Adha dan khutbah sholat Idul Adha. Dalam hal ini dapat dicontohkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man dabaha qabla as-salati fa innama dabaha li nafsi, wa man dabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina."
Syarat orang yang berkurban: seorang muslim atau muslimah, usia baligh, berakal maupun orang yang mukmin. Yang kelima, macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama, unta, diperkirakan umurnya 5-6 tahun. Yang kedua, sapi atau kerban diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. Yang ketiga, kambing atau domba dengan berbagai macam jenisnya diperkirakan dengan umurnya 1-2 tahun. Yang keenam, sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama, bermata sebelah atau buta. Yang kedua, pincang. Yang ketiga, yang amat kurus karena penyakit. Yang keempat, berpenyakit yang parah. 7. Kesunahan dalam menyembelih kurban. Yang pertama, dalam keadaan bersuci. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, jika bisa menyembelih sendiri bagi yang mampu. Yang keempat, mempertajam kembali pisaunya. Yang kelima, mempercepat cara menyembelih. Yang keenam, membaca bismillah dan takbir seperti yang telah disebut sebelum membaca doa di depan warga, agar semakin banyak yang mendoakannya. Yang terakhir, untuk kurban yang sunnah bukan nazar, disunahkan bagi yang nazar untuk mengambil bagian dari daging kurban biarpun hanya sedikit. Cara membagi daging kurban. Pemilik hewan kurban berhak mendapatkan dan memakannya. Hal ini berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakirah. Yang artinya, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Yang pertama, jika kurban wajib karena nazar, maka semua dari daging kurban harus dibagikan kepada fakir miskin. Dan jika orang yang berkorban atau orang yang wajib dinafkahi ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantinya sesuai dengan yang dimakannya. Yang kedua, adapun jika kurban sunnah, maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapapun bagiannya tersebut. Dihidangkan tamu 1 atau 3 untuk bagian kepada fakir miskin, dan semakin banyak yang dikeluarkan tentu semakin besar pahalanya. 9. Hikmah kurban. Yang pertama, kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Yang kedua, berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Yang ketiga, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling baik. Yang keempat, berkurban adalah ibadah yang paling utama. Yang kelima, berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam. Yang keenam, mengenal ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketentuan ajaran Islam tentang akidah dan hikmahnya. Pertama, pengertian akikoh menurut bahasa artinya memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu, rambut tersebut harus dipotong atau dicukur. Adapun menurut Islam, hukum syarat akikoh adalah menyembelih hewan tertentu untuk kepentingan anak pada saat mencukur dan memberikan nama anak itu. Secara umum, akikoh adalah menyembelih binatang pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 dari kelahiran anak. Akikoh dibarengi dengan pemberian nama dan pemotongan rambut anak tersebut. Menyembelih hewan akikoh hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang dianugerahi anak. Hukumnya menjadi wajib jika akikoh itu diniatkan sebagai nazar. Yang kedua, Imam Malik mengatakan bahwa akikoh untuk bayi laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya dengan menyembelih 1 ekor kambing, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketentuan akikoh untuk laki-laki dengan menyembelih 2 kambing, sementara akikoh perempuan dengan menyembelih 1 kambing. Menurut mazhab Syafi'i, akikoh juga tetap sah namun kurang afdol selain menyembelih kambing. Disunahkan pula memilih nama yang baik untuk anak, mencukur rambut, dan
sedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya, jika memungkinkan. 2. Hukum akikoh. Akikoh hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Akikoh dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup. Apabila di saat kecil belum melaksanakan akikoh karena belum kuasa, maka akikoh dapat dilaksanakan setelah dewasa. Karena saat itu dia sudah dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan akikoh. Yang ketiga, waktu dan tata cara pelaksanaan akikoh. Adapun waktu dan tata cara pelaksanaan akikoh yaitu sudah diatur dalam Islam, jadi tidak semua waktu dapat dilaksanakannya. Sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, sekaligus memberi nama anak pada si anak tersebut. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14, dan jika hari ke-14 terlewat juga, maka hendaklah pada hari yang ke-21. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu akikoh disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun tata cara memotong hewan akikoh, yang pertama yaitu membaca basmalah, kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca takbir, membaca doa akikoh, hewan akikoh dihadapkan ke arah kiblat, dan menggunakan alat pemotong yang tajam agar cepat mati. 4. Jenis dan syarat hewan akikoh. Jenis hewan yang sah untuk akikoh adalah sebagai berikut. 1. Unta yang telah berumur 5 tahun. 2. Sapi yang telah berumur 2 tahun. 3. Kambing yang sudah berumur 1 tahun. 4. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah lepas giginya sesudah berumur 6 bulan atau disebut dan. B. Syaratnya. Hewan yang dalam keadaan baik, yaitu matanya tidak buta sebelah, tidak pincang kakinya, tidak berpenyakitan, tidak kurus, tidak terlalu tua, tidak dalam keadaan hamil atau baru melahirkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang menyembelih akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Manfaat akikoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas kehadiran seorang anak dan keselamatannya, mulai dari masih dalam kandungan sampai lahir ke dunia. Kedua, diharapkan akan menambah erat jalinan kasih sayang, sikap hormat seorang anak kepada orang tuanya, karena ia telah mengetahui bahwa kelahirannya di dunia ini diharapkan dan disyukuri dengan menyembelih hewan akikoh tersebut, menyuburkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara, dengan ikut merasakan kegembiraan atas lahirnya seorang anak, dan karena merasa mendapat bagian daging dari akikoh tersebut. Yang keenam, hikmah akikoh, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Allah SWT menebus putra Ibrahimnya tercinta Ismail alaihissalam. Yang kedua, dalam akikoh ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis, yaitu setiap anak itu tergadai dengan akikohnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikoh insya Allah lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwa lepasnya dia dari setan tergadai oleh akikahnya. Yang terakhir, akikoh merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Penutup, kesimpulan, kurban adalah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ibadah berkurban adalah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan akikoh adalah menyembelih hewan atau kambing pada hari ke-7, 14, ataupun 21 setelah kelahiran anak. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad bagi orang tua yang telah dianugerahi seorang anak.
Jadi, orang tua harus melakukan akikah sebagai wujud rasa syukur yang telah dianugerahkan seorang anak. Hewan atau kambing untuk anak seorang laki-laki, maka kambingnya harus 2, dan untuk anak seorang perempuan, maka hewan kambingnya harus 1. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. The last, thanks for your kind attention and apologies our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.